Shalom, selamat pagi sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dikumpulkan bersama-sama untuk mengikuti saat teduh pemurnian hati. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau bawa hati kita mau masuk, kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Engkau kembali bangunkan kami pagi hari ini untuk kami boleh bersatu teduh bersama-sama sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami percaya firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Ya Bapa, walaupun hanya sebatas media, Zoom, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Biarlah saat ini kami boleh menyatukan hati kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan suara hati-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin saat teduh pagi hari ini Bapa, dari awal hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mengawali aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini Bapa. Beracaralah ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, firman-Nya dalam Yesaya 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan semua baik dalam hidup kita. Saat kita sebelum dilahirkan di dunia ini, Dia telah memberikan rancangannya yang terbaik. Mari saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, terima kasih. Kau jadikan hidup kami berarti. Mari kita mau katakan sekali lagi, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Kami mau selalu bersyukur, Engkau Tuhan yang setia. Kami mau menaikkan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, ajarkan kami untuk terus dapat bersyukur apapun kondisi dalam hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Izinkanlah kami untuk kami boleh menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Darah-Mu yang telah layakkan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Mari saat ini Bapak Ibu sahabat yang terkasih, kita mau meninggikan Tuhan kita melebihi segalanya. Kita mau memfokuskan hidup kita hanya kepada-Nya. Kita mau menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menaikkan pujian ini lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh tiada kata
pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Engkau, meninggikan Engkau yang Pujian kami, Engkaulah yang hidup, inilah kami Tuhan. Mari saat ini kita mau hening, kita mau rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa, karena kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, maka kami percaya Roh-Mu yang hidup dan tinggal di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami juga rindu
untuk kami boleh mendengarkan suara hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Kevin, di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau yang kuduskan, sucikan, tahirkan Kevin, sehingga apa yang Kevin ucapkan hanyalah yang benar-benar berasal daripada Engkau. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Biarlah Bapa saat ini Engkau berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh benar-benar mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini, renungan diambil dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Sekarang saya bacakan dulu perikop Injilnya. Pekerjaan penghibur. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dari perikop Injil ini, saya merefleksikan dengan pertanyaan ini. Mengapa banyak hal yang sudah Yesus katakan namun belum cukup? Yesus adalah seorang rabi guru. Dalam Amsal 8 ayat 22 tertulis, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Perkara yang Yesus sampaikan mungkin tidak dapat diukur banyaknya dan terbatas, sehingga selama tahun-tahun pelayanannya, ia juga banyak menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Pertanyaan refleksi yang kedua, mengapa Yesus berkata bahwa kita belum dapat menang? Dalam Injil Mazmur 8 ayat 35, karena siapa mendapatkan hidup, Amsal 8 ayat 35, karena siapa mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Mengapa kita belum dapat menanggungnya? Yang pertama, Roh Kudus belum tercurah atas para murid, sehingga mereka sudah mendapatkan makanan sang roti yang mereka dapat santap, yaitu perkataan Yesus. Yang kedua, para murid Yesus menerima banyak hikmat selama bersama dengan Yesus. Namun Roh Kuduslah yang akan menuntun mereka pada jalan kebenaran. Yang ketiga, pikiran mereka belum diperbarui. Yesus mengetahui bahwa perkataannya baru akan mereka pahami setelah ia wafat dan bangkit pada hari ketiga. Yang keempat, para murid belum siap menanggung penderitaan bersama Yesus. Dalam Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kita, menyertai anak-anak kita, menyertai cucu kita, untuk menuntun dan membawa semua orang yang takut akan Dia untuk diselamatkan. Hal-hal yang akan datang juga bisa kita ketahui lewat Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan menolong kita melewati masa-masa sulit. Dia akan menghibur dan membimbing kita agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat.
Dari Roh Kudus juga kita bisa mengetahui pikiran Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kita laksanakan. Roh Kudus memberikan kepada para murid Yesus bahasa-bahasa lain yang diberikan kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita akan menjadi saksi, saksi bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat, dan semua bangsa akan berpaling kepada Tuhan. Mereka akan bertobat dan meratap, dan Tuhan akan menjauhkan dari mereka segala pelanggaran mereka. Dalam Mazmur 145 berbunyi, "Angkatan demi angkatan akan memecahkan pekerjaan-pekerjaan dan akan memberitakan keperkasaan. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita masuk ke dalam doa. Kita tutup dengan doa. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk curahan Roh Kudus yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Karena meskipun kami banyak memiliki kelemahan, kami masih bisa berkumpul bersamamu sekarang saat ini untuk dapat memuji dan menyembah serta merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas firman yang boleh Kau taburkan pada kami pada pagi hari ini. Semoga firman yang boleh Kau taburkan ini bertumbuh dan berkembang, mengakar dengan baik, sehingga dapat menjadi subur dan dapat bertumbuh besar dan kuat. Bapa, kami juga mohon juga untuk iman dan hikmat yang kami perlukan untuk setiap harinya, terutama ketika kami mengerjakan pekerjaan pelayanan kami ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk sesi yang akan dibawakan nanti pada jam 7:30 oleh Bapak Paulus dan Bu Vila. Kami mohon berkat-Mu untuk supaya mereka bisa melayani seturut dengan rencana dan kehendak. Semoga Kau juga curahkan Roh Kudus agar banyak jamahan dan lawatan yang ada dalam uh, dalam sesi pada hari jam 7:30 malam nanti. Semoga sesi yang dibawakan dapat sungguh-sungguh membawakan terang dalam setiap perjuangan para peserta retret pemurnian hati. Sekarang kami juga mau berdoa untuk doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto ya.
Oke, saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.